yang terdalam bahwa Engkau di atas segalanya. Engkaulah segalanya bagi kami. Melampaui segala sesuatu, semua yang lain. Engkau yang terutama bagi kami, di hidup kami. Tujuan utama kami hidup. Dan tujuan satu-satunya kami ada. Di waktu ini Tuhan, kami ambil bagian terbaik untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati-Mu. Dengan membuka hati kami selebar-lebarnya. Dan membuka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Apalagi siang-siang kayak gini habis makan. Ya, kami minta bantuan Roh Kudus menyerahkan waktu ini. Sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar dari Engkau. Tapi bersama dengan-Mu gak ada yang mustahil. Oleh sebab itu kami minta bantuan-Mu Roh Kudus untuk peluk roh kami yang penurut sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you buat kehormatan ini walaupun bulan Februari sudah berlalu. Kayaknya belum terlambat untuk membagikan pesan Tuhan ini. Saya percaya asmara itu anugerah juga dari Tuhan. Bukan sesuatu yang mesti dimusuhin atau dijauhin, tapi mesti benar-benar dimaknai dengan benar dan digunakan dengan benar sehingga hidup kita diuntungkan dari anugerah Tuhan ini, saudara. Dan hari ini aku kasih pesan Tuhan berjudul Sacred Romance. Ya, atau bahasa Indonesianya agak jadul, rasanya romansa kudus, saudara. Kurang enak ya, kok terlalu senja ya. Jadi ya udah Sacred Romance sajalah. Kita bahas hari ini tentang itu. Ada berapa jenis kasih yang kita paham sebagai orang Kristen, salah satunya adalah eros. Dan aku percaya romantic love ini kalau nggak dipengaruhi dan nggak dikuduskan oleh agape, sangat berbahaya. Ya, asmara ini kalau nggak diabdikan untuk Tuhan bisa berbahaya. Ya, banyak orang, nggak sedikit yang tinggalin Yesus karena asmara. Ya, dua hal yang bikin kita tinggalin Yesus. Biasanya orang Kristen bisa tinggalin Yesus karena dua hal, masalah perut sama di bawah perut. Ya, urusan kekayaan sama asmara. Ya, jodoh katanya. Walaupun sebenarnya jadi bodoh kalau kita tinggalin segalanya. Yang adalah Tuhan, kita tinggalkan sang segalanya untuk yang tambahan. Ya. Kolose 3 17 sampai 19. Kita mulai dari sini dulu. Ayatnya mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil bersyukur oleh pengorbanan Kristus kepada Allah Bapa kita. Ya, baru habis itu perintah berikutnya tentang istri dan suami. Karena tujuan akhir asmara tentunya pernikahan. Tujuan akhir pernikahan bukan kebahagiaan, tapi kemuliaan Tuhan. Tujuan akhir dari semuanya bukan hanya pernikahan, apapun, siapapun harus kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang ciptain semuanya, yang hendaknya semuanya memuliakan Tuhan. Itu tujuan akhir semuanya termasuk asmara. Tujuan akhir asmara adalah pernikahan, tujuan akhir pernikahan Kristen adalah Kristus. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, asmara harus berakhir di sini. Harus berakhir di proses dua orang, laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan dan saling memproses. Satu belajar untuk tunduk, satu belajar untuk mengasihi dan gak kasar apapun yang terjadi. Dua-duanya punya tugas yang sama sulitnya. Bahkan bukan cuma sulit tapi mustahil tanpa bantuan Roh Kudus. C.S. Lewis mengatakan tentang eros, dia sebut sebagai keadaan jatuh cinta dalam konteks asmara. Karena kasih sekali lagi aspeknya banyak. Ya, ada kasih ibu kepada beta, ingat yang tak terhingga sepanjang masa itu. Ya, ada kasih bapa kepada kita, ada kasih antar sesama teman, ya orang-orang yang diuntungkan dari pertemanan. Ya, ada kasih tentunya antar lawan jenis, saya sebutnya itu karena memang desainnya seperti itu. Ya, bicara tentang romance, kita harus mulai dari firman Tuhan. Pada mulanya Allah. In the beginning, God, termasuk romance.
Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 saya sebut sebagai biblical romance atau romansa yang alkitabiah. Karena dunia ini mengajarkan yang sangat berbeda, sesuatu yang sangat lain. Ya, kalau Anda ingat, God is love. Itu hanya ada di Alkitab kita. Disebutkan berapa kali? Bahwa Allah itu kasih? 2 kali. Cuman 2 kali dalam satu pasal lagi. Ya, tapi kalau kita baca Alkitab kita menyadari yang paling jelas tentang Tuhan adalah apa? God is holy. Berapa kali disebut di Alkitab? 400 lebih kali. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita datang ke ministry, datang kemanapun pasti kesannya Tuhan tuh cuman kasih doang. Ya, kesan yang kita dapat tuh itu. Dia kayak desperate, pengen banget kita juga sayang sama dia. Kayak cowok bucin tuh gak rasanya? Bener ya? Itu rasanya. Kesannya dia kayak ngemis-ngemis banget gitu untuk kita sayang juga sama dia gitu. Padahal enggak. Atribut Tuhan yang nomor 1 adalah bukan love tapi apa? Holy. 400 kali sama 2 kali itu sangat berbanding terbalik. Tapi apa? Sorry itu ini kenyataannya kita sering gak seimbang. Akhirnya apa? Kita kemakan sama dunia ini karena dunia ini ngajarin yang sebaliknya. Dunia mengajarkan love is love. Cinta itu cinta. Yang penting kasih sayang Pak. Jenis kelamin gak terlalu penting. Kan itu yang lagi dipaksain sekarang. Saudara rasa kita yang dibilang apa? Intoleran. Tapi kita yang lagi dipaksain untuk terima. Toleransi yang dipaksakan itu intoleransi. Dan yang intoleran sekarang siapa? Saya pengen berani bilang gitu ke dunia ini. Lu bilang kita intoleran orang Kristen. Oke, sekarang yang intoleran siapa? Lu lagi paksain agenda lo untuk kita terima. Ya kan sampai film anak aja, kartun aja sekarang. Ada paksaan itu untuk menerima bahwa love is love. Kita nggak bisa terima, kenapa? Because God is love. Love is not love, God is love. Jadi kita nggak bisa ngomongin cinta atau cinta-cintaan apalagi asmara tanpa memperdulikan Tuhan. Nggak bisa. Nah kita mulai dari Tuhan. Ya, kita mulai dari biblical romance asmara yang alkitabiah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Maka apa? Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia apa? Laki-laki dan apa? Perempuan. Ini desainnya Tuhan. Tapi dunia ini lagi paksain kita laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, bebas. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, terserah. Jadi ini gambaran siapa? Kayak yang dunia ajarin gambaran siapa? Bukan gambaran Allah. Gambaran dunia ini. Jadi kita mau ikutin yang mana? Ya ikutin Tuhan dong. Kan yang bikin kita Tuhan, bukan dunia ini. Dunia ini tidak menciptakan Anda dan saya. Tuhan yang menciptakan kita. Kita ikutin desainnya laki-laki dan perempuan. Karena kita diciptakan apa? Segambar dan serupa sama Tuhan, bukan serupa dengan yang lain. Atau dengan yang lain-lainnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, ayat ini aja muncul kata diciptakan berkali-kali. Kenapa? Untuk mengingatkan kita ini ciptaan, jadi gak bisa suka-suka kita sendiri. Ada pencipta kita yang harus kita hargai, hormati. Ya dong, kita gak bikin diri kita sendiri, jadi gak bisa suka-suka sendiri, jelas. Allah apa? Memberkati mereka. Dalam apa? Pernikahan. Lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari beberapa ayat ini yang kita dapat kata-kata apa? Berkuasalah. Berkuasalah artinya apa? Kita harus mampu menguasai diri kita dalam hal asmara. Bukan dikuasai oleh perasaan kita. Gak boleh ada anak Tuhan yang baper, terbawa perasaan. Harus baper, bawa perubahan, itu harus. Gak boleh ada yang bucin. Gak masuk akal, karena bucin jadi budak cinta, terbawa sama asmara. Dimabuk asmara. Mabuk itu gak sadar. Kita gak boleh, karena kita harus berkuasa. Firman Tuhan jelas harus berkuasa. Mesti bisa menguasai pertama siapa? Diri kita sendiri. Ya, dan mesti tunduk sama kekuasaannya siapa? Pencipta kita. Tapi akhirnya apa? Most of us pernah dikuasai oleh hawa nafsu, oleh asmara. Pernah jadi bucin.
Pertanyaan yang sering muncul ke saya, orang Kristen boleh bucin nggak kak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kata Yesus. Kalau kita hamba Tuhan, kita nggak bisa jadi budak cinta. Kita hamba Tuhan. Kita budaknya siapa? Budaknya Tuhan. Yang kita mengabdi karena apa? Karena cinta. Kalau lu mau bucin, bucinnya sama Tuhan. Ya, cuman kita boleh cuman jadi satu budak. Ya, kita budak dari satu tuan, nggak bisa dari banyak tuan. Aku bicara tentang beberapa aspek tentang asmara. Yang pertama, asmara bagi mereka yang belum menikah atau tidak menikah. Karena sekali lagi ini anugerah Tuhan asmara nih. Ya harusnya bisa kita kelola dengan baik. Yang pertama sebagai yang single. Ya, ada yang belum nikah dan single di sini. Ya ini buat Anda perhatiin sungguh-sungguh. Matius 19 ayat 12. Saya mulai di situ karena ada orang yang terpanggil untuk selibat. Untuk hidup melajang hanya untuk Tuhan. Johan, jomblo untuk Tuhan. Ada nama Johan di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada ya nggak apa-apa, kita pinjam namanya sebentar ya. Jomblo untuk jomblo untuk Tuhan. Yang nggak jomblo untuk Tuhan belum siap dipertemukan Johan, jodoh dari Tuhan. Ya, harus jomblo untuk Tuhan dulu. Baru bisa dipertemukan, baru siap dipertemukan dengan Johan, jodoh dari Tuhan. Ya ini buat yang jomblo dulu. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ayat firman Tuhan bilang gitu. Nah ini aku mencoba addressing teman-teman yang ngerasa born this way. Karena anak-anak Tuhan juga ada yang struggle sama yang namanya KSJ, ketertarikan sesama jenis, same sex attraction. Dan itu gak membuat Anda kurang dikasihi sama Tuhan. Ada yang terlahir seperti itu. Saya terlahir dengan dosa yang berbeda. Jadi saya ngerti, terlahir sebagai orang berdosa bukan berarti Yesus tidak mati untuk saya. Makanya saya harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita nggak Kristen by birth, kita Kristen by rebirth. Saya ulang, kita nggak Kristen karena lahir Kristen, kita Kristen karena kelahiran kembali dalam Kristus. Ya, jadi apapun kecenderungan kita ketika kita dilahirkan, pasti ada tuntunan dari Tuhan. Bagaimana harus terlepas dari semua hasrat yang bisa jadi salah. Coba kita lihat. Ada orang yang terlahir demikian. Ya. Dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Kalau dalam konteks kisah Alkitab di zaman itu namanya dikebiri. Tuh Anda tahu dikebiri? Ya dengan sengaja dibuat untuk tidak bisa menghasilkan keturunan. Biasanya orang-orang dipercaya sama raja, karena raja zaman dulu istrinya banyak. Orang-orang terdekatnya kalau itu laki-laki pasti dikebiri. Biar gak macem-macemin istrinya, itu maksudnya. Ada. Kemungkinan besar Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kemungkinan besar dikebiri. Karena orang-orang dekatnya raja. Ini ada yang dibuat seperti itu sama orang lain. Ya, dan ada apa? Ada orang yang, nah ini saya suka, membuat dirinya demikian. Memutuskan untuk melajang. Karena apa? Karena kemauannya sendiri. Oleh karena apa? Kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ini ngomongin tentang apa? Sederhana. Kalau ada yang di sini merasa terlahir dengan hasrat yang salah. Oke? Unholy romance. Ya dong, romansa harusnya kudus, sacred. Tapi yang kita rasa ngaco. Karena saya laki tapi doyannya sama laki. Saya tertarik secara asmara sama sesama jenis. Saya perempuan, tertarik ke sama sesama perempuan. Dan saya tahu ini salah karena desainnya gak begitu. Tapi walaupun saya terlahir seperti ini, makanya apa? Saya memutuskan karena keputusan saya sendiri. Kemauan saya sendiri, saya mau apa? Melajang untuk Tuhan. Kalau emang saya gak punya ketertarikan, lawan jenis, ada gak? Ada. Ada gak hamba-hamba Tuhan yang seperti ini? Ada juga. Makanya apa? Dia abdikan. Oke? Dia ambil romance itu, khusus buat siapa? Cuma buat Tuhan. Dia mengabdikan diri dalam pelayanan. Ada yang menikah juga ada. Tapi apa hasrat lawan jenisnya bisa jadi gak ada. Akhirnya apa ya, mereka menikah karena menuruti perintah Tuhan. That's it. Ya berharap one day akan timbul hasrat itu. Untuk istri atau suaminya. Tapi keputusan mereka jelas. Nomor satu apa? Saya mau hidup hanya untuk Tuhan.
Johan, jomblo untuk Tuhan. Jadi siapapun yang struggle dengan same sex attraction, this one's for you. Undangan untuk hidup hanya untuk Tuhan. Karena ini undangan yang sama juga yang dimiliki yang masih single sekarang. Yang punya ketertarikan lawan jenis, undangannya sama. Ya, karena kemauan sendiri hidup hanya untuk Tuhan. Jomblo untuk Tuhan, hanya karena jomblo untuk Tuhan lah yang siap dipertemukan dengan jodoh dari Tuhan. Sebelum kita dipertemukan sama jodoh dari Tuhan, kita harus jomblo untuk Tuhan dulu. Ya, kalau kita udah dari awal nyari jodoh, ketika masuk di gereja, ikut di ministry, jadinya ada modus jadinya. Jadinya bukan cari Tuhan tapi cari jodoh. Makanya masuknya mesti jelas, hidup saya nomor 1 buat Tuhan. Jadi kalau dalam kehidupan ini dipercayakan tambahan, dipertemukan pasangan hidup dan akhirnya berkeluarga, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, puji Tuhan. Ya dong, berapa hamba Tuhan hebat yang saya kenal enggak bisa punya anak. Tapi anak rohaninya banyak banget. Ini artinya targetnya bukan menikah dan punya anak, baru bisa dipakai Tuhan. Targetnya apa? Ketika kita masih sendiri, kita hidup untuk Tuhan. Dan kalaupun sendirian untuk Tuhan sampai kita pulang atau Tuhan datang, so be it. Soli Deo Gloria, semua kemuliaan bagi Tuhan. Ya, berikutnya masih single tapi punya ketertarikan asmara lawan jenis, ini nasihatnya. Kidung Agung 2 ayat 7, 3 ayat 8 dan ada 3 ayat kurang lebih di Kidung Agung aja. Aku pakai The Message. Ini himbauannya bagi yang single tapi punya hasrat untuk lawan jenis. Gimana kelola asmaranya? Selalu mau bilang kayak gini, do not excite love, don't stir it up until the time is ripe and you are ready. Jangan embrace, jangan main cinta-cintaan kalau lu belum siap, itu bahasa gampangnya seperti itu. Terus kapan kita siap? Ketika udah bisa bertanggung jawab, ketika udah cinta Tuhan. Ini karena kalau udah keburu jatuh cinta sama yang lain akan sangat sulit dipaksa untuk cinta Tuhan. Ya kan? Makanya mesti cinta Tuhan dulu sama udah bisa bertanggung jawab, karena asmara melibatkan komitmen. Bocah gak ngerti komitmen. Bocah dipengaruhi cuma sama perasaannya doang. Contoh gampang. Siapa yang di sini pernah ditinggalin main tak umpet sama ponakannya? Ada? Ada ya? Ada di belakang ada satu. Kita doang kayaknya yang kurang beruntung ya. Main tak umpet nih, terus kita ngumpet. Setengah jam kemudian kemana, gak ada yang nyariin. Apa tempat ngumpet gue terlalu hebat gitu ya, sampai susah gitu. Padahal gue ngumpet di tempat yang biasa. Kok gak ketemu, pas kita keluar dia lagi main PS. Gile. Terus ya kita, loh kok udahan mainnya, kok gak bilang-bilang sama om? Ini gak tahu tadi, kamu dari kapan main PS? Ya 20 menit lah. Jadi 10 menit masih main tak umpet, komitmennya cuma 10 menit doang kuatnya. Kita ngumpet 20 menit kemudian jadi 30 menit buat kita, dia udah main PS. Ya, tapi kalau kita urusin ke asmara itu yang terjadi. Tiba-tiba ilfeel, bahasanya ilfeel, hilang feeling. Makanya ada namanya ghosting. Ya kan, jadi hantu mendadak jadi setan, tau gak? Ngilang aja gitu, gak tau kemana. Bocah. Ya kan? Mesti udah cinta Tuhan, rohani berarti. Sama udah apa? Udah dewasa, bocah gak bisa. Ya makanya apa Salomo bilang jangan cinta-cintaannya kalau belum siap. Gitu bahasa gampangnya tuh. Ya asmara sekali lagi bukan buat bocah, karena melibatkan komitmen, bukan cuma sekedar naksir-naksir aja. Jadi kalau udah mulai ada naksir-naksir aja tapi masih sendiri, belajar untuk apa? Don't stir it up. Do not excite love until you're ready. Belajar untuk mengendalikan diri. Berikutnya bagi yang udah in relationship. Atau 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Ini yang udah pacaran berarti. Ya ada arahan tentunya. Karena harus dipakai dengan benar nih romance, kalau enggak berbahaya kata nenek, ya kan? Kata nenek itu berbahaya. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8 dikatakan demikian, karena inilah kehendak Allah, apa? Pengudusanmu. Lawannya apa?
percabulan ada di situ. Makanya apa? Kalau kita mau ikut kehendak Allah, yaitu kita dikuduskan, jauhi percabulan. Tapi kalau udah punya asmara, udah punya naksir, kalau belum ada takut akan Tuhan, belum cinta Tuhan dan belum dewasa, belum bisa mengendalikan diri, berbahaya. Hangus bisa. Yang tadinya asmara jadi hawa nafsu. Karena asmaranya nggak kudus. Nggak ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Karena dipakainya untuk kepentingan sendiri, suka-sukanya sendiri. Akhirnya apa? Berantakan. Dua ini berlawanan, percabulan sama pengudusan. Makanya apa? Kita harus menjauhi, perintahnya untuk menjauhi. Kalau kita belum bisa mengendalikan diri, oke? Kalau yang masih single, masih struggle, masih terikat sama pornografi, jangan pacaran. Pasti rusak nanti. Kita ngerusak dia. Jangan berdoa minta pacar, berdoa minta lepasin dulu dari ikatan ini. Berjuang dulu sungguh-sungguh mengejar kekudusan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu dulu yang mesti kita punya. Baru dari situ semuanya bisa dipercayakan, kalau enggak bahaya. Pasti kita rusak. Coba lihat ayatnya jelas kok. Ya, supaya kamu apa? Menjauhi percabulan. Gimana caranya? Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri. Ya, ini dia, kalau enggak tahan hawa nafsu, kata Rasul Paulus, daripada hangus oleh hawa nafsu, kepada jemaat di tempat yang lain, surat yang lain dia mengatakan seperti itu. Daripada hangus oleh hawa nafsu, mendingan merit. Kan gitu. Jadi jangan kelamaan juga kalau pacaran. Kalau dalam 3 tahun ke depan paling enggak belum mau merit, jangan pacaran. Itu namanya terlalu dini. Orang kan nanya selalu, umur pacaran tuh umur berapa kira-kira Pak? Ya enggak tahu. Pokoknya dalam 3 tahun ke depan lu udah mau merit aja. Soalnya kalau enggak apa, kelamaan, lama-lama apa? Jatuh dalam dosa udah pasti. Karena ada ketertarikan itu. Ya. Biar enggak jatuh dalam percabulan, tetap bisa hidup dalam pengudusan, masing-masing kamu mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri, atau sebaliknya kalau Anda perempuan mengambil laki-laki jadi suamimu, merit. Ya, dan hidup dalam apa? Pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu. Menarik. Bahkan dalam pernikahan pun, udah merit pun, ya Chris. Bukan berarti bisa diapain aja. Right? Harus dihormati, bukan dizolimi. Apalagi belum merit. Nangkep gak? Ini kan istri saya lagi hamil. Oke. Entah gimana Tuhan percayain setelah 10 tahun, anak ketiga. Kaget kita. Nah kita pikir ya udah 2 aja lah. Kan gitu. Udah pernah nyoba 2018, 2019, mau coba anak ketiga. Gak diizinkan. Udah datang ke dokter, udah coba ini, coba itu, makan ini, makan itu, gaya ini, gaya itu, semuanya udah dicobain ya. Semuanya udah. Nggak jadi. Kita pikir sepanjang pandemi kali, karena banyak yang pandemi akhirnya hamil. Kita pikir karena di rumah aja nih kan, nggak ada kegiatan lain ya kan. Enggak juga. Udah mulai keliling, udah mulai pelayanan sana sini, udah mulai onsite sana sini. Tahu-tahu dipercaya sama Tuhan. Ya adalah sebuah ujian bagi saya setelah tahun ke-13 menikah. Oke, adalah 3 kali selalu ujian cukup berat bagi saya. Saya orangnya cukup, saya bilang ya, nafsuan. That's me. Tapi nafsu saya punya istri saya doang tentunya. Ya dong, karena itu desainnya. Bagian saya cuma dia doang. Ini adalah ujian iman buat saya, ujian Imron lebih tepatnya. Ya, buat saya, sepanjang at least setahun ke depan. 9 bulan dia hamil. Oke, dari melahirkan sampai pulih 3 bulan lagi. Setahun berarti. 12 bulan, harus menahan diri. Ya gak bisa melampiaskan hasrat seksual saya. Tapi saya harus bisa dong. Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Saya bukan anjing yang kebelet kawin. Saya ini covenant keeper, saya pemegang perjanjian. Ya dong. Jadi jangan pakai alasan itu, gimana dong, istri saya lagi hamil. Enggak ada alasan. Ya, kita bukan binatang. Kita bukan pejantan dalam artian kayak binatang, enggak. Kita benar-benar pria sejati. Kita covenant keeper, kita pemegang perjanjian. Ya dong. Kita dipenuhi Roh Kudus. Buah roh yang paling matang rasanya apa? Self control. Oke, yang belum bisa punya self control ketika single, jelas belum bisa pacaran apalagi menikah. Self control, sekali lagi itu buah termatang dari hubungan dengan Tuhan. Ya kita Pentakosta dan karismatik bukan tanpa alasan, Roh Kudus tinggal dalam kita.
Kita ikutin kehendak roh bukan hawa nafsu daging. Benar ya? Hidup dalam pengudusan dan penghormatan bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang gak kenal Tuhan, itu yang terjadi. Ngikutin hawa nafsu aja, that's it. Makanya udah married bisa-bisanya nafsu sama orang lain. Wow. Ya, tapi kan manusiawi Pak, enggak. Jangan pakai alasan manusiawi. Kalau ngakunya Roh Kudus udah tinggal di sini, manusiawi harus beralih dari manusia duniawi jadi manusia sorgawi. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di sini. Nggak bisa kita pakai alasan manusiawi lagi. Kalau terus cari pembenaran, kapan dimerdekakannya? Ya kan? Pembenaran akan terus membuat kita terbelenggu. Hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Dan apa? Supaya dalam hal-hal ini, hal-hal apa? Sexual purity. Dalam hal kemurnian seksual, dalam hal asmara yang kudus, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Lihat, kita harus memandang dari pacaran. Kita memandang bahwa perempuan ini yang lagi kita pacarin, ini sister in Christ. Dia ini saudara saya, saudara seiman saya. Bukan sekedar pacar saya doang. Sama yang laki-laki, yang perempuan juga ke laki-lakinya sama. Ini bukan cuman my boyfriend, ini brother in Christ. Dia ini saudara seiman saya dalam Kristus. Makanya apa? Kita gak bakal aneh-aneh sama saudara kita sendiri kan. Kita gak mungkin kan memanfaatkan dia, ngerusak dia, gak mungkin kan. Coba lihat. Supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini serius. Oke, mengabaikan ini ngajak ribut Tuhan. Dia pembalas dari semuanya ini. Jadi please, walaupun udah suka sama suka, oke, itu kan alasan paling konyol yang pernah saya bisa dengar. Tapi mau gimana dong Pak, kita suka sama suka. Yang suka siapa? Bapaknya suka gak? Coba tanya. Atau lebih jauh lagi, Tuhan suka gak? Ngerti ya? Suka sama suka bukan alasan, benar? Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Artinya ini sesuatu yang sering diulang sama Rasul Paulus. Come on man. Love one another as sister and brothers in Christ. Jangan macam-macam. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Makanya jelas bahkan romance harus sacred. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ketika kita menjaga kesucian kita dalam hal ini, menjaga hawa nafsu kita, mengendalikan romance dengan benar, kita lagi menghormati Tuhan. Menghormati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, yang kedua, buat yang udah married khususnya. Ya, pengelolaan romance asmara. Di sacred romance harus terus berlanjut. Jangan sampai romantis pas masih pacaran doang. Pas udah married langsung gak jelas. Sok laku. Sok laku, nangkap ya sok laku. Zaman dulu kan kita kalau deketin dia kan mesti bawa sesuatu. Gak enak kalau gak bawa apa-apa dong. Pacaran masa gak modal kan gitu. Terus sekarang udah married sembarangan gitu. Enggak dong. Kita harus memperlakukannya seperti sama. Yang paling kita kasihi, yang paling kita sayang. Yang paling layak untuk diromantisin. Benar? Ya dong. Itu desainnya Tuhan. Coba lihat. Yang pertama berkaitan dengan romance atau tepatnya sacred romance dalam pernikahan, nomor satu adalah tentang kesetiaan. Itu harga mati udah. Nggak setia berarti nggak sayang. Nggak setia berarti nggak romantis. Jadi saya suka bingung kalau ngeliat orang yang dicap sebagai orang yang paling laki-laki paling romantis di dunia, gitu ya. Kayak dulu namanya Julio Iglesias, right? Dia punya anak namanya Enrique Iglesias. Romantis di dunia parah lo. Maksudnya ceweknya banyak. Gimana caranya romantis kalau ceweknya banyak? Bener gak? Ya, romantis itu ceweknya cuma satu.
Ya dong, dari muda sampai tua sama dia doang. Itu romantis, bener gak? Romantis bukan berarti bisa menaklukkan banyak pria atau banyak wanita, bukan. Romantis itu bisa menaklukkan diri pada satu laki-laki atau satu perempuan. Karena menundukkan diri sama Tuhan dan percaya dia ini bagian saya dari Tuhan. Itu romantis. Ya kan? Cuman kan dunia ini ngajarin yang lain. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16 dibilang gini, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena Tuhan tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Nangis di altar Tuhan karena ngerasa pelayanannya, persembahan yang gak diterima sama Tuhan. Ya. Dan kamu bertanya, situ nanya, kamu nanya, ya kan? Oleh karena apa? Kok bisa? Kan ini pelayanan. Kan ini persembahan buat, ini kan sumbangan buat gereja. Kok bisa Tuhan gak berkenan? Terus kita nanya, dan Tuhan gak ngomong gitu, gak bilang kamu nanya. Tuhan jawab, firman Tuhan jawab apa? Oleh sebab Tuhan Allah telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Sekali lagi yang mau berpikir untuk gak setia, ya pikirkan ulang. Macam-macamin anak Tuhan ngajak ribut bapaknya. Cuman ngingetin aja. Semuanya sia-sia, persembahan, pelayanan, sia-sia. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu, laki-laki dan perempuan Kristen dipersatukan dalam pernikahan kudus. Apa yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi, bukan cuman keturunan. Jadi kalaupun gak bisa punya anak, bukan kayak bukan jodoh gue nih, dia gak bisa kasih gue anak. Bukan begitu konsepnya. Ya karena di beberapa peraturan di daerah tertentu, secara adat boleh begitu. Ya saya tahu, ada peraturan seperti itu, jadi bebas test drive dulu. Lihat bisa punya anak gak? Wow. Terus lu mau pakai nilai itu menyingkirkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Cuman gara-gara lu orang dari suku tersebut gitu. Kita menghargai tentunya. Ya, peraturan suku, tradisi kita menghargai. Tapi kita menjunjung tinggi kebenaran. Kita gak menjunjung tinggi tradisi, enggak. Kita menghargai tradisi. Ketika tradisi gak tabrakan sama firman, kita ikutin. Tapi kalau udah tabrakan sama firman, kita ikutin siapa? Firman. Kenapa? Karena Tuhan yang nyiptain kita, bukan tradisi yang nyiptain kita. Bukan. Walaupun saya anak dari orang tua saya atau keturunan dari leluhur saya nggak diciptain sama leluhur saya. Leluhur saya dan saya ciptaannya sama, ciptaan Tuhan. Ada loh yang boleh test drive dulu. Cobain bisa punya anak apa enggak. Nah terus kalau ternyata lu yang mandul gimana? Berapa perempuan yang mesti lu rusak masa depannya? Cuman gara-gara lu test drive dan gak bisa punya anak, gak bisa punya, nyata lu yang mandul. Ayo. Konyol kan? Ya enggak? Jadi kalaupun gak punya anak, sekali lagi jangan tergoda berpikir ini bukan jodoh saya, jangan. Harus apa? Melahirkan apa? Keturunan ilahi. Jadi kalaupun gak punya anak, harus punya banyak anak rohani. Kalaupun punya anak, harus juga dibesarkan, bukan cuma sekedar disekolahin sampai lulus, dikasih makan sampai badannya gede, bukan. Tapi juga apa? Dibesarkan sebagai anak rohani. Harus. Itu jemaat pertama kita. Ya para ayah di sini, come on. Istrimu dan anak-anakmu itu jemaat pertama yang Tuhan percayain. Maka Rasul Paulus pernah bilang kayak gitu, orang yang gak tahu cara mengepalai keluarganya sendiri. Ya kali dipercaya untuk mengepalai keluarga Tuhan. Come on. Setiap dalam perkara kecil dipercaya perkara yang lebih besar. Ayo. Ya, keturunan ilahi jadi apa? Karena ini urusannya kekal. Ini lebih dari cuma daging dan tubuh. Lebih dari cuma sekedar tentunya seks. Keturunan ilahi jadi apa? Jagalah apa? Jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku, kata Tuhan apa? Membenci perceraian. Itu bukan desain saya, tapi Tuhan tidak membenci yang bercerai.
Karena nggak ada yang mau cerai sebenarnya ketika married. Nggak berpikir akan bercerai, pasti dong. Kalau kepikiran mau cerai jangan married. Ya dong. Ah gampang Pak, ntar tinggal cerai. Ngaco, jangan married loh. Masih gesrek berarti. Benar gak? Ya. Yang siap bercerai berarti belum siap married. Yang belum siap putus berarti belum siap pacaran. Karena belum dewasa. Karena pacaran bisa putus. Kalau belum siap putus berarti masih bocah. Ya dong? Aduh galau, apa gue mati aja ya yang gini-gini nih. Enggak. Nggak pacaran lu ngaco lu. Dari dulu hidup tanpa dia, kok sekarang tiba-tiba kenal berapa bulan doang jadi bisa berasa gue mati aja deh tanpa dia. Kayak apa sih Nora? Dari kecil lu gak kenal sama dia, lu hidup baik-baik aja hidup lo. Terus tiba-tiba pacaran 3 bulan terus berasa gak bisa tanpanya gitu loh, come on. Entah apa yang merasukimu. Pengen nyanyi lagu itu rasanya kan bener. What happened? Ya kan itu yang terjadi ketika bocah cinta monyet, itu yang terjadi. Jadi monyet, enggak deh maksudnya. Enggak jadi kayak orang, kan monyet gak bisa nahan hawa nafsu. Orang harusnya bisa dong, kita kan manusia. Harus punya apa? Martabat. Bukan martabak yang udah lapar, martabat, jangan salah dengar. Ya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka apa? Jagalah dirimu dan janganlah apa? Berkhianat. Sacred romance dalam pernikahan, harga matinya apa? Kesetiaan. No debat. Hashtag. Bener dong, nggak usah debat lagi. Harga mati udah. Yang kedua, nah ini nih, yang ini bisa diperdebatkan. Tapi saya tetap, menurut saya kalau udah firman Tuhan bilang, no debat juga. Yang kedua bicara apa? Ini namanya juga romance asmara apa? Kemesraan. Ada berapa yang cuma mesranya pas masih pacaran soalnya. Pas udah married udah katanya gini, hidup tuh punya musim Pak. Oh musim apa? Musim nafsu sama udah gak nafsu lagi gitu. Yang bener aja loh, enggak. Ya kan? Ini istrimu bagianmu, nikmati dia, hargai dia, kasihi dia. Adore her. Sama adore him kalau Anda perempuan kepada suamimu, ayo. Mesra itu sebuah kemestian harusnya. Makanya apa? Lagu Natal. Hanya dua berjaga terus. Ingat liriknya? Ayah, bunda apa? Mesra dan kudus. Sacred romance. Ya kan? Kelihatan dari mana emang mesti mesra Pak? Yuk, makanya ada kitab apa? Satu kitab khusus untuk kemesraan. Laki-laki dan perempuan. Seks. Namanya apa? Kidung Agung. Masih mau ributin lagi? Perlu mesra apa kagak? Menurut Ngana? Satu kitab khusus loh. Hanya untuk membahas itu aja. Betapa mesranya mestinya pasangan. Khusus yang udah menikah dalam Kristus. Ya, jangan sampai pacaran mesra, cuman pencitraan doang, gak taunya aslinya sebenarnya aku tuh cuek. Celah, cuek kemarin kok bisa beliin bunga kan gitu. Soal lagi nyogok, ya kan. Pas udah dapet mah dibiasain aja, pas belum dapet ngejarnya nafsu. Kan suka gitu kita. Tapi itu orang dunia. Anak Tuhan mah mesra terus, amin. Ya dong, harus diupayakan kemesraan gak otomatis soalnya. Saya orang gak romantis Pak, gak ada urusan luar romantis apa kagak. Untuk menjadi mesra itu sebuah keputusan, kalau lu sayang beneran sama dia, lu pasti akan belajar untuk jadi gentle, untuk lebih perhatian, untuk lebih gak cuek, kan gitu. Cewek-cewek dengan anehnya suka, saya suka itu cowoknya tuh yang cuek loh Pak. Oh ya? Kok dicuekin ngambek? Kan selera lu yang aneh. Gak ada orang yang suka cowok cuek, ngaco. Kita lebih suka yang perhatian dong, ada amin. Ada gak cewek-cewek tersesat di sini yang suka cowok cuek? Aneh banget. Nonsense, makanya kebanyakan nonton Korea. Nyarinya yang cuek, yang cool. Dicuekin bete. Makan tuh kulkas, ya kan? Selera lu aneh sih. Gak ada, semua orang pasti pengen lah dimesra-mesrain. Ya dong? Ada teguran dari hamba Tuhan yang memberkati saya, nama Michael Sony Suryawan. Dia pernah khotbah di depan hidung saya, dia bilang ngapain lu nikahin kalau lu mau cuekin katanya. Jangan pakai alasan lu gak romantis. Lu udah nikahin anak Tuhan, lu bertanggung jawab untuk mesrain dia. Ngapain lu nikahin kalau lu cuekin, kata dia. Lu harus belajar jadi romantis, gak usah pakai alasan. Right. Aku tutup dengan ini. Musisi boleh maju ke depan mainkan lagu apa ya? Bapa
There's only you in my life. Salah ya? Bukan. Lagu romantis maksud saya. C.S. Lewis nulis gini tentang eros. Dia bilang gini, gairah seksual bisa ternyata tanpa eros. Orang selalu kalau dengar eros itu kan identiknya sama sexual love, tapi ternyata enggak. Basically eros itu tentang namanya romantis, romance. Ya, gairah seksual tanpa eros hanya menginginkan seks. Itu yang terjadi ketika nggak ada kasih yang Tuhan anugerahkan, nggak ada romance di dalam seks, cuman pengen seksnya doang. Karena C.S. Lewis perokok, oke, dia ateis sampai umur 40. Habis itu dari 40 sampai 70 dia masih ngerokok walaupun udah Kristen. Dia gambarin pakai yang paling deket sama dia. Dia bilang gini, orang ngerokok, kalau rokoknya udah habis bungkusnya pasti dibuang. Dia bilang gitu. Tapi eros menginginkan lebih dari seks, dia ingin romance. Makanya apa? Walaupun rasanya udah habis. Dari seksi habis sampai habis seksinya. Benar kan? Ya dong? Kan berjalannya seperti itu. Dulu seksi habis, pas masih muda, dahsyat. Seksi habis, benar gak? Habis itu life goes on, ya udah mulai jadi seksi konsumsi, terus jadi seksi keamanan. Sampai sekarang udah usia lanjut, jadi habis seksinya. Tapi tetap apa? Romance, tetap. Ya nafsu saya cuma punyanya dia doang. Ya. Gairah seksual tanpa eros hanya menginginkan seks, sedangkan eros menginginkan kekasih. Kayak dia bilang kayak bungkus rokok yang rokoknya udah habis tapi bungkusnya masih disayang-sayang. Itu yang terjadi. Saya nggak tahu permasalahan rumah tangga Anda, bisa jadi ada yang rasanya udah nggak cinta lagi. Udah kering Pak, udah habis cinta saya. Atau satunya ngerasa udah nggak nafsu lagi. Karena udah berubah bentuk. Jadi apa? Satria Baja Hitam. Berubah bentuk. Tapi harusnya apa? Kita anak-anak Tuhan. Ada romansa, ada romance yang Tuhan anugerahkan sama kita. Maka kita mesti perlakukan itu secara kudus. Menghargainya karena ini anugerah dari Sang Maha Kudus. Ya mengelolanya secara benar dan kudus. Yang masih single, yang mungkin struggle sama same-sex attraction hari ini undangan untuk mengabdikan hidupmu. Untuk pikul salib sangkal diri dan hidup hanya untuk Yesus. Yang masih single, punya ketertarikan lawan jenis, belajar untuk mengendalikan diri. Oke, kalau belum waktunya engkau belum dewasa, belum cinta Tuhan, jangan. Masih terikat, jangan. Bergumul dulu sama Tuhan. Berperkara dulu sama Tuhan. Nah, aku percaya kalau engkau udah siap, pasti Tuhan percayakan. Ya, pertanyaan menarik di Twitter adik saya, zaman dulu masih main Twitter, awal mereka mulai viral. Adik-adik saya artis, by the way, penyanyi. Ya, Audrey yang paling kecil ditanya sama salah satu netizen. Netizen. Kak Audrey kan cantik, kok belum punya pacar sih Kak? Belum pacaran? Kakak kan cantik, suaranya bagus, terkenal, pasti banyak yang mau Kak. Terus jawaban dia bagus, saya kunci sampai hari ini jawabannya. Ya, dia bilang apa? Kalau belum dikasih, berarti belum perlu. Keren. Itu yang dimaksud. Ya, kita nggak usah sibuk mencari, kita menjadi. Karena kalau kita udah jadi anak Tuhan, Tuhan rasa kita udah siap untuk dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan, itu gampang. Sesederhana lagi bawa fotokopian tiba-tiba tabrakan. Wah, sorry. Merit bisa, dari gitu doang. Bener kan? Nggak sengaja salah kirim WA, salah nomor, masuk ke orang, kenalan bisa merit. Gampang. Dari yang nggak ada aja bisa diciptain sama Tuhan, apalagi yang ada cuman belum ketemu. Ya, gampang. Kalau belum dikasih berarti belum perlu. Nggak usah, do not rush it. Yang udah pacaran, ya, hargai. Belajar kasih tahu sama sorga, saya ini bisa dipercaya loh. Ya, saya mengasihi dia, makanya apa yang dikasih tentunya nggak mungkin dirusak. Pasti dijaga, dilindungi, bukan dizolimi. Ini belajar untuk walaupun nafsu, tapi apa, belajar untuk melindungi sampai waktunya. Tunjukkan kepada sorga, engkau bisa dipercaya. Ya, walaupun dia udah aku rela diapain aja bang, yang gitu udah gitu tuh. Ya, tapi karena engkau menghormati Tuhan, oke? Engkau bilang apa? Enggak, aku mau jagain kamu. Kamu tuh anaknya Tuhan. Saya juga.
Ya, itu dia yang Tuhan cari. Dan khususnya yang udah menikah apalagi. Romans sebuah kemestian, setia dan mesra. Itu udah harga mati, udah 2 tuh. Kalau masih mau ditawar-tawar, saya bilang jangan nawar deh udah. Ya, terima aja udah, ini buat kebaikan siapa? Buat kebaikan kita sendiri. God is for our joy. Dia itu gak menentang sukacita, dia pengen kita bisa menikmati hidup kita. Makanya kalau ada himbauan, ada arahan, ada teguran, ya ambil. Diuntungkanlah darinya. Jangan ngerasa dihakimi, tapi ngerasa disayang. Jangan ngerasa diatur, tapi sadari bahwa kita dilindungi sama Tuhan. Ya, kita berdoa sebentar yuk. Bersyukur Tuhan buat hari ini, makasih buat anugerah yang kau ingatkan kepada kami, yaitu asmara Engkau, the author of romance. Engkaulah yang menciptakan itu dan menganugerahkannya kepada kami, apapun kami, siapapun kami sekarang, struggle kami, apapun kami berdoa, biar Roh Kudus bantu kami untuk mengelola asmara dengan baik, mengelola asmara sambil menghormati Sang Penganugerah asmara, yaitu Engkau sendiri. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dan biar yang terindah yang dari Tuhan, Engkau bisa terus percayakan bagi kami yang bisa dipercaya dalam perkara kecil. Banyak perkara hebat yang Kau siapkan di depan nanti, tapi ajar kami untuk setia dalam perkara kecil yang sekarang ada di depan kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless. Thank you.